Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Astari Wulandari, dosen program studi arsitektur, Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Video ini disusun sebagai dokumentasi pelaksanaan pembelajaran dalam rangka memenuhi satu persyaratan sertifikasi dosen di tahun 2026 pada skema penilaian persepsional diri dan uji kompetensi perguruan tinggi. Melalui video ini, saya akan memperlihatkan proses pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran semester dengan menerapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, memanfaatkan media visual, serta mendorong partisipasi aktif mahasiswa melalui diskusi, analisis kasus, dan refleksi bersama. Materi yang akan disampaikan kali ini merupakan bagian dari mata kuliah Arsitektur Kota 1 dengan topik Elemen Perancangan Kota menurut Hamid Sirvani. Materi ini akan membahas elemen yang membentuk kualitas lingkungan perkotaan sehingga mahasiswa mampu memahami bagaimana elemen perancangan kota berperan dalam menciptakan kawasan yang lebih baik. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi dan menganalisis elemen-elemen perancangan kota pada satu kawasan berdasarkan konsep, serta mengkaitkannya dengan kondisi nyata di lapangan sebagai dasar mengevaluasi kualitas lingkungan perkotaan. Selanjutnya, saya akan mengajak Anda untuk mengikuti proses pembelajaran yang berlangsung di kelas bersama mahasiswa program studi arsitektur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh Mas, silakan masuk. Yang terlambat boleh. Ayo segera cari tempat duduk yang kosong. Ya, hari ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah Arsitektur Kota 1 dengan topik utama adalah elemen-elemen urban design oleh Hamid Sirvani. Jadi, capaian akhir dari mata kuliah yang diharapkan pada pertemuan kali ini, teman-teman bisa memahami dan mengidentifikasi elemen-elemen urban design. Sebelum kita mulai perkuliahan, teman-teman silahkan login di akun Saka masing-masing. Bisa login, bisa cek dari handphonenya, kemudian scan barcode, bisa dibuka handphonenya. Oke. Ya, teman-teman silakan scan barcode karena barcode-nya ini cuma berlaku selama 15 menit. Jadi make sure hari ini teman-teman kehadirannya sudah terekam di akun. Ada kendala? Tidak ada? Nah, slide pertama ini teman-teman dimulai dari paradigma urban design. Di sini menurut kerangka Hamid Sirvani ada 8 elemen urban design. Yang pertama ada land use, yang kedua ada open space, kemudian ada building form and massing, selanjutnya ada sirkulasi dan parkir, kemudian kelima ada jalur pejalan kaki, penanda dan perabot jalan, dan aktivitas pendukung, dan yang paling terakhir adalah preservasi. Nah, berdasarkan kerangka pikir Hamid Sirvani ini, 8 kunci elemen urban design dipergunakan untuk menganalisa kualitas kawasan ruang-ruang perkotaan. Poin yang pertama, kita mulai dari land use atau tata guna lahan. Dari sini teman-teman bisa lihat ada dua sudut pandang dalam memahami elemen tata guna lahan. Yang pertama dari fungsi spasial dan kemudian untuk skala makro kawasan perkotaan. Land use ini, poin yang pertama, dia berperan untuk mengalokasikan fungsi-fungsi spesifik ruang-ruang kota berdasarkan kebijakan pemerintah. Yang pertama, ini ada kasus dari Richmond. Richmond ini tampak ada pembagian area-area yang stabil antara ruang-ruang kotanya, teman-teman. Ada area permukiman, kemudian area ruang terbuka hijau, area pemerintahan, semuanya sudah diklasifikasikan dengan baik oleh pemerintah kotanya. Untuk ruang lingkup tata guna lahan memang fokusnya pada skala urban. Kita pindah ke elemen selanjutnya. Slide yang kedua tentang elemen urban design yang selanjutnya adalah masa bangunan. Nah, di masa bangunan ini, teman-teman, elemen urban design mencangkup koefisien dasar bangunan, kemudian koefisien lantai bangunan, dan selanjutnya adalah material dan tekstur bangunan. Nah, perancangan konfigurasi bangunan ini perlu dipertimbangkan ketika teman-teman mendesain sebuah ruang kota. Kenapa? Karena perancangan masa-masa bangunan harus memperhatikan aspek kontekstualitas satu kawasan. Yang ketiga adalah elemen tentang infrastruktur, yaitu berkaitan dengan sirkulasi dan parkir.
Jadi terkait dengan sirkulasi dan parkir, teman-teman, ketika kalian melakukan perancangan, ketika kalian mendesain sebuah ruang kota, ruang jalan itu tidak hanya dilihat sebagai aspal atau jalan paving saja, sebagai ruang yang dilalui oleh kendaraan. Tetapi teman-teman harus memperhatikan prinsip utama, bahwa ruang jalan adalah elemen visual yang aktif, seperti itu. Slide berikutnya tentang ruang terbuka publik, yaitu pada aspek jalur pejalan kaki. Ada 3 aspek utama dalam jalur pejalan kaki. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Poin yang pertama adalah aspek keamanan dan aksesibilitas. Nah, poin pertama ini, para pejalan kaki harus benar-benar terlindung dari kendaraan, dari bahaya mobil, motor, dan lain sebagainya. Kemudian poin yang kedua adalah peneduhan. Teman-teman, ketika kalian mendesain, perlu diperhatikan jenis vegetasi yang ditanam. Penggunaan pohon, kemudian ada arcade, ada kanopi mungkin di etalase toko, dan yang terakhir adalah fasad yang hidup, terutama adalah segmen jalan yang dianggap aktif visual jika minimal 20% dari muka bangunannya adalah transparan. Kita bisa menggunakan material kaca dan material lainnya. Sampai sini ada yang bertanya? Belum ada. Oke. Slide kali ini akan menjelaskan tentang signage and street furniture atau penanda dan perabot jalan. Teman-teman bisa perhatikan di sini, ketika kita mendesain penanda dan perabot jalan, ada 3 aspek utama. Yang pertama adalah minimalis dan strategis. Kurangi rambu, penggunaan berlebihan, dan merusak streetscape. Poin yang kedua adalah harmoni visual, mengutamakan template grafis yang konsisten. Jadi desainnya harus sama antara satu penanda dengan penanda lainnya. Nah, terkait dengan elemen wayfinding dan street furniture, apakah ada yang mau bertanya? Teman-teman dipersilakan. Bu, izin bertanya. Silakan Mas Aprian. Ya, pertanyaan saya yaitu bagaimana kira-kira untuk perletakan di baliho di kawasan perkotaan itu agar aspek estetik itu masih bisa terpenuhi di perkotaan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya ini pertanyaan yang cukup kritis ya teman-teman, karena memang ketika kita di jalan raya atau dimanapun, baliho-baliho itu memang sangat mengganggu kualitas visual kita. Yang perlu diperhatikan adalah 3 prinsip utama ini. Yang pertama, peletakan baliho dia harus berada di lokasi-lokasi strategis yang memang adalah diperuntukkan untuk peletakan baliho. Peletakan baliho pun juga harus disesuaikan dengan ukuran baliho. Biasanya kalau baliho yang berukuran besar, dia akan diletakkan atau direncanakan oleh pemerintah di titik-titik yang strategis. Jadi bisa terlihat dari jarak jauh. Nah, kemudian poin yang kedua terkait dengan peletakan baliho harus disesuaikan dengan aspek harmoni visual. Apakah di samping baliho atau lingkungan di sebelah baliho itu ada elemen-elemen street furniture lainnya, seperti itu. Nah, di beberapa pemerintah kota memang ada regulasi pemasangan iklan dan baliho. Jadi beberapa kasus yang kita temui di lapangan, baliho-baliho yang tidak sesuai penempatannya itu akan merusak kualitas visual. Yang perlu diperhatikan untuk pengaturan baliho ini adalah law enforcement atau penegakan hukum. Memang di beberapa kasus terkait dengan penegakan hukum, penertiban reklame itu hukumannya atau misal sanksinya masih berupa denda. Jadi banyak yang melakukan pelanggaran terkait dengan peletakan baliho yang tidak sesuai dengan tempatnya, seperti itu kurang lebih. Selanjutnya adalah pembahasan tentang aktivitas pendukung. Teman-teman di layar ini kalian bisa mencermati gambar di sini. Nah, menurut kalian dari gambar ini, elemen perancangan kota apa yang paling dominan yang bisa diamati? Ada yang mau sharing pendapatnya? Izin jawab, Bu. Ya. Silakan Hanif. Ya, menurut saya elemen yang paling dominan itu building form and massing. Hal ini terlihat dari kesamaan tinggi bangunan,
kemudian dari pola penataan ruang, sama satu lagi dari bentuk fasadnya. Ya. Nah, dari hal tersebut, ketiga hal tersebut itu sehingga membentuk suatu kawasan yang mempunyai karakter. Oke. Nah, selain itu dari pedestrian waste-nya juga itu cukup baik, jadi membantu aktivitas pejalan kaki. Ya, analisisnya sudah cukup baik ya dari Hanif. Tapi teman-teman, dari kasus ini yang perlu kita perhatikan adalah meskipun fokus pada contoh kasus ini pada bentuk dan tata masa bangunan, kita perlu memperhatikan aspek lainnya, terutama bangunan ini berada di satu lahan. Berarti aspek tata guna lahan juga merupakan aspek fundamental lainnya yang kadang-kadang kita sering lupa. Selain itu, aktivitas pendukung juga perlu menyesuaikan rencana tata bangunan kawasan yang bersangkutan. Begitu. Oke. Poin penting selanjutnya adalah hubungan antar elemen. Di sini ada bentuk dan tata masa bangunan yang terintegrasi dengan jalur pejalan kaki, aspek sirkulasi dan parkir, dan aspek-aspek lainnya. Dengan demikian, satu elemen perkotaan itu tidak bisa berdiri sendiri. Begitu kurang lebih dari kasus ini. Kita lanjut ke slide terakhir, yaitu tentang preservasi. Nah, bagian preservasi ini mencakup seluruh lingkungan binaan dan nilai arsitektural. Preservasi dalam urban design ini tidak hanya menyelamatkan bangunan tua, teman-teman, tapi bagaimana kita mempertahankan kualitas lingkungan terbangun. Jadi menjaga kualitas bisa tetap terjaga untuk jangka waktu yang lebih panjang, baik itu dari aspek fungsional maupun dari kualitas visualnya. Bagian ini merupakan kesimpulan dan penutup, teman-teman. Jadi sudah saya susun matriks sintesis antara skala dan teori dari urban design, kemudian elemen Hamid Sirpani, dan indikator keberhasilan ruang. Bagian ini 8 elemen urban design. Di bagian kotak tengah ini merupakan sinergi antara masa bangunan, kemudian sirkulasi ruang, aktivitas pendukung, ruang-ruang publik yang aktif, dan ruang-ruang terbuka hijau. Mungkin kita perlu diskusi sedikit tentang bagaimana elemen-elemen urban design ini hadir di tengah lingkungan perkotaan kita. Kira-kira adakah mahasiswa yang mau share terkait dengan kasus untuk satu kota, satu kawasan yang terkait dengan tugasnya? Silakan. Izin sharing tugasnya. Oke, silakan Kurnia bisa disampaikan ke depan. Di sini saya akan menjelaskan, akan sharing tugas saya yang berjudul Transformasi Fungsi Alun-Alun Kajen sebagai Ruang Publik Pusat Kota Kabupaten Pekalongan. Ya, silakan. Untuk yang pertama ini ada peta existing-nya. Ya, untuk alun-alun Kajen ini terletak di Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, dan berada di pusat kawasan pemerintahan Kabupaten Pekalongan. Pada peta terlihat bahwa alun-alun ini berada pada simpul pertemuan berbagai fungsi kota, posisinya yang berada di tengah kawasan, dan didukung jaringan jalan utama menjadikannya mudah diakses dari berbagai arah. Untuk slide selanjutnya ada peta penggunaan lahan sekitar. Pada peta penggunaan terlihat bahwa kawasan sekitar alun-alun Kajen didominasi oleh fungsi pemerintahan pelayanan publik. Seperti terlihat di gambar ini, sisi utara ada kantor pemerintahan, ada kantor bupati dan DPRD. Untuk sebelah timurnya ada Masjid Agung Kajen, sebelah baratnya ada area taman rekreasi dan dikelilingi oleh jalur pedestrian. Untuk slide selanjutnya ada revitalisasi yang dilakukan pada tahun 2024. Ini menunjukkan revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah
untuk meningkatkan kualitas ruang publik melalui penataan landscape, pembangunan jalur hijau, area bermain, tempat duduk, serta fasilitas pendukung lainnya. Nah, lanjut ya Bu ya. Nah, selanjutnya ini ada dokumentasi. Yang pertama ada taman rekreasi, ada Tugu Al-Quran, dan jalur pedestrian. Oke, baik. Kasus yang sangat menarik ya teman-teman dari Kota Pekalongan ini memberikan gambaran bahwa elemen urban design itu tidak bisa berdiri sendiri. Mulai dari elemen signage. Terus ini ada apa lagi, Mbak? Ini pejalan jalur kaki. ya pedestrian. Terus ada apa lagi? Ini taman bermain. rekreasi. Betul. Jadi masing-masing satu ruang itu bisa terjadi overlapping beberapa aktivitas lengkap dengan elemen-elemen pendukungnya. Gitu. Jadi seperti yang teman-teman amati, ada elemen landmark di situ, ada jalur pejalan kaki di situ, kemudian ada ruang bermain, area publik, ruang taman. Jadi untuk kasus Kota Pekalongan ini alun-alun Bebekan ya tadi ya. Kajen Bu. Oh, alun-alun Kajen. Dari alun-alun Kajen ini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa integrasi antar elemen urban design di satu ruang perkotaan itu sangat diperlukan. Yang menjadi penting untuk diperhatikan adalah tentang pengaturan zoning regulasi agar setiap aktivitas tidak saling mengganggu satu dengan yang lainnya. Terkait dengan studi kasus dari alun-alun Kota Pekalongan dan elemen urban design, saya ingin tanya salah satu pendapat dari teman-teman. Kira-kira kenapa satu kawasan perkotaan itu tidak hanya dinilai dari kualitasnya berdasarkan satu elemen urban design saja, misal dari elemen bentuk dan tata masa bangunannya saja, atau dari kualitas ruang terbukanya saja, atau dari aspek lainnya. Kira-kira kenapa? Ada yang mau berpendapat? Saya Bu, Ya, silakan. menurut saya kualitas suatu kawasan itu dipengaruhi oleh beberapa elemen. Tidak hanya masa bangunan dan bentuk saja, tapi juga ada elemen-elemen seperti jalur pejalan kaki, terus tata guna lahan dan lain-lain. Nah, jika salah satu elemen tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka kualitas fungsi suatu kawasan itu juga akan menurun. Oke, baik. Dari jawaban Mona barusan, kita bisa tarik kesimpulan bahwa ketika kita dalam melakukan perancangan, dalam melakukan desain, integrasi antar elemen itu perlu komprehensif. Jadi satu elemen dan elemen yang lainnya harus saling terintegrasi dan perlu dipertimbangkan keberadaan satu dan lainnya. Oh ya, silakan duduk. Saya punya satu pertanyaan lagi ke teman-teman. Kira-kira kalau teman-teman mahasiswa diminta untuk mengevaluasi sebuah kawasan perkotaan, elemen perancangan apa yang akan kalian identifikasi dahulu dari 8 elemen tadi ya? Ada yang mau sharing? Bu, izin menjawab. Jadi dari pertanyaan dari Bu Astari ada beberapa poin, yaitu pertama identifikasi land use, tata guna lahan. Setelah itu kita baru bisa mengetahui tentang fungsi dari kawasan tersebut. Setelah mengetahui fungsi dari kawasan tersebut, kita bisa mengetahui fungsi dari setiap zona. Zona kawasan tersebut kita sudah tahu fungsinya. Lalu kita bisa mengetahui elemen-elemen yang lainnya, seperti sirkulasi, bentuk bangunan, ruang terbuka, dan aktivitas pendukung lainnya. Oke. Jawaban yang sangat logis dari Mas Aprian. Memang dari para praktisi urban designer, dari para arsitek, dari para perancang kota, memang tata guna lahan itu menjadi satu pertimbangan paling utama ketika dalam mendesain dan merancang. Tetapi dalam praktiknya teman-teman tidak ada satu urutan yang baku. Oh, ini harus tata guna lahan dulu, harus building form and massing dulu. Tidak ada urutan baku seperti itu yang perlu kita highlight. Yang terpenting adalah dalam praktik perencanaan kota atau perancangan arsitektur,
Untuk skala makro atau skala kawasan adalah integrasi atau keterpaduan antar elemen urban design. Jadi kita bisa benar-benar dapat gambaran yang utuh mengenai kualitas satu kawasan. Jawaban dari pertanyaan saya yang barusan ini mengakhiri perkuliahan kita. Kita bisa lanjut di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik teman-teman, kita sudah sampai di akhir perkuliahan. Sebagai bentuk evaluasi, saya akan menyampaikan satu tugas untuk teman-teman berupa kuis. Kuisnya bisa dibawa pulang, dikerjakan di rumah. Topiknya teman-teman melakukan identifikasi terhadap elemen-elemen urban design. Teman-teman lihat kasus di lapangan, buat IC tentang elemen-elemen apa saja yang kalian temui di lapangan. Pengumpulan minggu depan bisa dikumpulkan lewat Google Drive yang akan saya kirim linknya di grup WhatsApp. Seperti itu. Saya ucapkan terima kasih ke teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif dalam perkuliahan hari ini. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Bu. Demikian proses pembelajaran mata kuliah Arsitektur Kota 1 dengan materi elemen perancangan kota oleh Hamid Servani yang telah dilaksanakan bersama mahasiswa program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Saya berharap pembelajaran yang telah dilaksanakan dapat memberikan pengalaman belajar yang aktif, bermakna, dan mendorong mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan untuk berpikir analitis, serta menghubungkan teori dengan kondisi nyata di lapangan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.